Oke, kita langsung aja ya. Kita bakal bahas salah satu cerita paling keren dari sejarah Nusantara. Siapa lagi kalau bukan Wali Songo? Ini dia nih, 9 tokoh luar biasa yang benar-benar membentuk wajah spiritual Pulau Jawa dengan cara yang unik banget dan yang paling penting, super damai. Nah, ini nih pertanyaan besarnya, yang jadi inti pembahasan kita. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng. Jawa di abad ke-14. Budaya Hindu-Budanya tuh udah mendarah daging, udah kuat banget akarnya. Terus, gimana ceritanya sebuah keyakinan baru, Islam, bisa masuk dan diterima? Kuncinya itu bukan dengan pedang, tapi dengan cara merebut hati. Keren kan? Dan jawabannya ya, ada pada sekelompok tokoh visioner yang kita kenal dengan nama Wali Songo. Mereka lah, bisa dibilang, arsitek di balik salah satu transisi keagamaan paling damai dalam sejarah dunia. Luar biasa. Wali Songo, kalau diartiin langsung ya artinya 9 wali. Tapi, kuncinya tuh bukan di angka 9 ya loh. Yang lebih penting, kita harus melihat mereka ini sebagai semacam kekuatan kolektif. Sebuah tim gitu. Mereka bergerak bareng, terkoordinasi selama 2 abad. Dari abad ke-14 sampai 16 untuk membawa perubahan. Oke, sekarang kita bedah ya strategi brilian pertama mereka. Dan ini menurut saya yang paling keren. Jadi, bukannya memberantas budaya lokal yang udah ada, mereka malah merangkulnya. Dijadiin medium buat dakwah. Wah, ini pendekatan yang luar biasa cerdas sih. Contoh paling klasik itu Sunan Kalijaga. Beliau lihat nih, masyarakat tuh cinta banget sama wayang kulit. Nah, jadi apa yang beliau lakukan? Cerita epik kayak Mahabharata itu nggak dihapus. Sama sekali nggak. Malah sebaliknya, beliau dengan sangat lihai nyisipin nilai-nilai dan ajaran Islam ke dalam cerita yang udah familiar itu. Jadinya apa? Ya pesannya jadi terasa deket, gampang banget dicerna. Terus ada juga Sunan Bonang. Beliau melakukan hal yang mirip, tapi pakai gamelan. Gamelan nggak dilarang loh. Justru beliau malah menciptakan lagu-lagu baru atau tembang yang liriknya islami banget, puitis. Hasilnya, ajaran agama jadi kedengaran indah, merdu, bukan jadi sesuatu yang asing dan menakutkan. Pendekatan merangkul ini juga kelihatan jelas banget di arsitekturnya Sunan Kudus. Coba deh lihat Masjid Menara Kudus yang ikonik itu. Itu kan perpaduan yang harmonis banget ya, antara gaya Islam dengan elemen arsitektur Hindu-Buddha yang udah ada dari dulu. Ini tuh simbol nyata dari akulturasi dan toleransi, yang bahkan bisa kita lihat sampai sekarang. Tapi, strategi mereka itu jauh lebih dalam dari sekedar seni dan budaya loh. Yuk, sekarang kita masuk ke pilar kedua, strategi mereka. Gimana caranya mereka membangun kepercayaan? Langsung dari bawah, dari akar rumput. Di sini nih, kita bisa lihat 2 contoh yang kuat banget. Pertama, Sunan Gresik. Beliau ini kan wali pertama ya. Pendekatannya praktis banget. Ngajarin masyarakat cara bertani yang lebih bagus, ngajarin ilmu pengobatan. Di sisi lain, ada Sunan Derajat yang lebih fokus ke pembangunan karakter sosial. Beliau menekankan pentingnya gotong royong. Jadi intinya apa? Mereka hadir, ngasih solusi buat masalah sehari-hari masyarakat. Oke, jadi kita udah lihat ya, mereka merebut hati lewat budaya, terus membangun komunitas lewat aksi sosial. Nah, pilar ketiga dari strategi Wali Songo ini adalah mereka menciptakan institusi pendidikan. Nggak cuma itu, mereka juga kasih panduan moral dan jadi pemimpin. Dan tokoh utamanya di pilar ini, siapa lagi kalau bukan Sunan Ampel. Beliau ini bukan cuma mendirikan pesantren Ampel yang legendaris itu loh, tapi beliau juga merumuskan sebuah semacam kode etik. Sederhana, tapi kuat banget. Namanya Moh Limo. Poin pentingnya di sini, Moh Limo atau 5 tidak mau ini, ngasih pegangan moral yang jelas banget buat masyarakat. Gampang diingat, nggak mau judi, nggak mau mabok, nggak mau nyuri, nggak mau zina, nggak mau pakai narkoba. Simpel kan? Tapi, 5 prinsip ini jadi fondasi yang super kokoh buat membangun masyarakat yang lebih baik, lebih stabil. Dan pengaruh mereka itu bahkan sampai masuk ke ranah politik. Bayangin, Sunan Giri itu jadi pemimpin sebuah kerajaan. Terus Sunan Gunung Jati punya peran penting banget di pemerintahan Cirebon dan Banten. Tapi, di sisi lain ada juga Sunan Muria yang lebih milih fokus dakwah di pedesaan, dekat sama rakyat kecil. Jadi, masing-masing tuh punya peran dan jalannya sendiri. Nah, lihat deh tabel ini. Kelihatan jelas banget kan, gimana semua strategi itu nyambung, semuanya terintegrasi. Dari mulai budaya dan seni, terus aksi sosial di komunitas, lanjut ke pendidikan dan moral, sampai ke kepemimpinan politik. Semuanya itu bekerja bareng, saling mendukung. Ini yang menciptakan perubahan yang dalam banget dan bertahan lama.
Jadi, apa dong warisan terbesar dari semua ini? Sebenarnya ini bukan cuma cerita tentang penyebaran agama loh. Ini tuh kayak sebuah cetak biru, sebuah panduan tentang gimana sebuah ide besar bisa disebarkan lewat kebijaksanaan, lewat empati, dan ini yang penting, penghormatan yang tulus pada tradisi yang sudah ada. Kalau kita rangkum nih, kuncinya ada 4. 1. Mereka pakai budaya lokal sebagai kendaraan. 2. Pendekatannya itu nyata lewat aksi sosial dan pendidikan. 3. Dan ini yang paling krusial menurut saya, mereka itu toleran dan gak maksa sama sekali. Dan yang keempat, mereka mau beradaptasi, mau menyesuaikan diri dengan bahasa dan adat setempat. Dan hasilnya? Ya, kita semua bisa lihat dengan jelas sampai hari ini. Metode dakwah yang damai dan bijaksana ini, ya inilah yang akhirnya berhasil menjadikan Islam sebagai keyakinan mayoritas di pulau terpadat se-Indonesia. Sebuah warisan yang luar biasa yang bertahan melintasi ratusan tahun. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Di zaman sekarang nih, yang sering banget penuh konflik, penuh gesekan, pelajaran apa sih yang sebenarnya bisa kita ambil dari cara-cara Wali Songo? Cara mereka yang mengutamakan dialog, empati, dan perubahan yang damai.